Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kami bertiga melanjutkan cerita podcast, tapi cerita yang cerdas. Ini bukan cerita sekedar cerita, tapi ini adalah betul-betul adalah ilmu pengalaman yang memang kita sudah dapatkan. Alhamdulillah, kita masih bersama dengan guru kita Al-Hikmah, itu Kiai Haji Ustadz Adek Permana. Alhamdulillah hadir, bajunya biru-biru, luar biasa, biru-biru langit. Dan juga kepada Ustadz Saharin, alhamdulillah beliau juga sehat badannya, bedat batinnya. Alhamdulillah, mari kita sama-sama doakan biar semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini juga kita nih mau membahas masalah revolusi mental pengurus masjid, Ustadz. Mungkin kita awali karena masjid itu kan ada 3 bagian. Ada idoroh, ada imaroh, dan riayah. Jadi kita buka season yang idoroh. Idoroh adalah salah satu manajemen masjid yang memang betul-betul itu masjid jadi menaungi beberapa organisasi, baik itu organisasi anak-anak, semestinya taklim anak-anak atau pengajian anak-anak, juga ibu-ibu, pengajian ibu-ibu juga, terus juga ada hadroh apa segala macam, ibu-ibu juga ada, terus juga ada bapak-bapak. Jadi istilahnya kita ini harus memanage supaya jangan bentrok nih, kalau bentrok repot semua nih, gitu loh. Nah, ini kita menanyakan lagi hal itu kepada Ustadz Saharin, yang memang temanya sekarang ini kita akan membahas tuntas perjalanan Masjid Al-Mu'min yang dikomandoi atau mungkin sebagai kaptennya adalah Ustadz Saharin. Beliau itu ada julukannya DKM seumur hidup apa? Bukannya nggak mau diganti, tapi nggak ada yang menggantikan, itu aja sebenarnya. Beliau sih sudah lama ingin menggantikan, cuma tidak ada yang menggantikan karena sangat luar biasa. Jadi ingin saya menanyakan kepada Ustadz Saharin, gimana sih caranya mengatur nih strategi nih untuk pengajian anak-anak, untuk pengajian bapak-bapak dan pengajian ibu-ibu. Saya lihat juga anak-anak juga ada kegiatannya kayak ini kanuragan, juga ibu-ibu ada pengajiannya dan juara 1 pula. Ya, rebananya kan gitu kan, luar biasa ini. Juga bapak-bapak itu pengajiannya juga full. Alhamdulillah. Itu mari kita dengarkan sama-sama Ustadz Saharin biar dia memberikan wejangan kepada kita. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ustadz Cece yang telah memberikan kesempatan pertama nih ya. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjat kelapa pohonnya tinggi. Ambil 3, pilih yang paling gede. Selamat kita berjumpa lagi. Kita bertiga, Ustadz Cece, Ustadz Saharin, Ustadz Ade. Alhamdulillah. Sehat Pak Kiai, Pak Ustadz? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah tadi Pak Ustadz Cece telah membukanya dengan manajemen ya. Ya, revolusi mental. Diawali dengan manajemen atau idoroh. Idoroh ya. Ya, baik. Jadi alhamdulillah kami dari Masjid Al-Mu'min ini mungkin banyak ya masjid yang lebih baik dari kami, tentunya udah pasti. Cuman kebenaran yang ada di sini Al-Mu'min. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah di sini kami selaku dari pengurus DKM Al-Mu'min memang sudah lama ya, dari tahun 2015 udah mengadakan beberapa kegiatan. Di antaranya untuk kegiatan taklim kita ada 3 sebenarnya, yaitu anak muda, anak remaja, namanya Ikrimah. Ya, Ikatan Remaja Islam Al-Mu'min. Alhamdulillah. Yang keduanya yaitu
ibu-ibu, majelis taklim ibu-ibu. Nah, sama majelis taklimnya Al Mukmin juga. Ya. Kemudian bapak-bapak juga ada ya, kaum bapak. Dan di sini kami memanage untuk ibu-ibu untuk ngisi taklimnya itu siang kegiatannya. Oh, siang. Ya, setiap hari Senin. Oh, Senin. Ya, itu yang rutin. Ya, yang rutin adalah Senin. Karena pada hari Jumat masing-masing mempunyai musola. Oh iya. Karena Ya. ternyata pengajian ibu-ibu. Ngajian ibu Jumat dan mereka masing di musola, maka kita adakan di hari Senin, itu ba'da zuhur. Kemudian di hari Senin itu juga pengajiannya ada dua macam, ada fikih, ada Al-Quran. Nah, kebenaran saya di bagian fikihnya setiap Senin kedua sama Senin keempat. Setiap malam Selasa. berarti. Hari Senin Hari Senin. siang ba'da zuhur. Oh, ibu-ibu. Ibu-ibu. Oh, iya. Kemudian untuk bapak-bapaknya tiap malam, Tiap malam tiap malam kecuali malam Sabtu, malam Minggu yang kosong. yang kosong. Malam balik ya. Kata masjid malam Sabtu, malam Minggu di fullin. Fullin. Malam Senin, malam Minggu, malam Senin ya. Iya. Kalau ini malah tiap Malam, ya tiap malam kecuali malam Sabtu, malam Minggu. Karena malam Sabtu, malam Minggu itu untuk kegiatan warga. Oh. Ya, jadi warga sini mengadakan taklim atau semacam kayak arisan itu adanya malam Sabtu, Bertempat di Masjid malam Al Minggu. Mu'min. Bukan, di luar. Oleh warga. Tapi ya jamaahnya kita yang isi. Gitu. Kemudian untuk anak-anaknya, itu untuk anak-anaknya 3 session juga. Itu dari pagi jam 8 sampai jam 10. Kemudian siangnya jam setengah 1 sampai jam 2. Ya, kemudian sorenya ba'da asar sampai dengan jam 5. Jadi 3 session. Kemudian muridnya yang tertulis 129. 29. Nah, walaupun setiap datang paling satu session itu sekitar 30 40 orang. 30 rata-rata sekitar 30. 30 orang. Kadang ya 40 gitu, antara itu gitu. Kemudian juga untuk kegiatan olahraganya memang kami mengadakan satu kegiatan eskul ya, kalau di sekolah itu ada eskul, yaitu pencak silat ya, dalam rangka pengembangan dan pelestarian budaya lokal lah. Alhamdulillah, iya. Tapi juga ada Sunda juga. Ada Sunda juga. Ya, alhamdulillah. Adapun untuk guru-gurunya kita memang untuk ibu-ibu ada 2 orang selain saya. Nah, itu yang kita bayar. Artinya mendapat honor lah. Silaturahim. Ya, silaturahim lah. Transport dah. Iya. Gitu. Kemudian untuk kegiatan bapak-bapaknya atau apa sih namanya, taklimnya, itu memang per setiap taklim ada gurunya juga. Setiap taklim Ada gurunya, setiap taklim ada gurunya. Kemudian itu bisyarahnya juga langsung kan. Langsung. Dan untuk kegiatan pengajian yang 3 session tadi, dari pagi kemudian lanjut siang, lanjut lagi sore, itu kita ngambil juga guru dari luar. Artinya dari sini tapi adalah tadi transportnya itu gitu. Kemudian juga untuk pencak silat juga saya ngambil guru 1. Ngambil guru dari luar. Dari luar. Ya, di samping saya sendiri ada guru 1, dan itu juga kita kasih bisyarahnya. Pertanyaannya dari mana asal uangnya gitu ya. Jadi Masjid Al Mukmin ini untuk kegiatan manajemen keuangannya itu sekitar rutinnya sebulan itu 12 juta Ustaz. 12 juta kegiatan selama sebulan.
Oh, kegiatan operasional. Operasional semua. Besar juga ya. Ya 12 juta. Itu termasuk Jumatan. Termasuk Jumat, termasuk taklim yang diisi sama guru-guru. Sama guru-guru. Ya, cuman untuk pengajian sama pencaksilat di luar. Di luar. Ya, nah rinciannya mungkin ya perlu kita rinci juga buat pelajaran ya. Masjid-masjid yang lain kan. Ya. Jadi alhamdulillah di sini kami keuangan itu pertama dari kotak tromol. Oh iya, biasa itu ya. Ya, hari. Jadi dari kotak tromol ini sekitar antara 1.800.000 sampai 2 juta Per minggu itu ya. per Jumat. Nah, kalau kita hitung rata-rata 2 juta, 8 juta. Berarti kita harus Minus 4 juta. minus 4 juta. Dari mana nih? Pertama, kita mempunyai kotak besar yang kita letakkan di luar. Iya, iya. Nah, itu yang buat backing kita, backup lah, backup kita. Kemudian dari donatur tetap, kita ada donatur tetap, Tat. Ya, dari mana donatur tetap itu? Dari jamaah. Itu dari jamaah kita ada sebagian lah, sekitar ada 20 orangan gitu. Ya, jamaah biasa, jamaah kita ini. Jemaah hari-hari ya. Hari-hari. Jadi mereka merasa ingin berkontribusi itu. Jadi itu kita untuk backup pembayaran listrik. Nah, listrik di sini kita sebulan kena tagihan itu sekitar 1.400.000. 1.400.000 itu ke backup. Makanya untuk saldo sehari-hari kami untuk yang tertulis di hari Jumat itu nggak pernah banyak. Kadang 0, paling sering 0. Kadang 500.000, 300.000. Karena memang langsung dihabiskan Iya. kegiatannya. Itu nggak ada saldo 1 juta, nggak ada. Hampir jarang. Ya. Kecuali ada orang dadakan gitu ya. Itu bisa. Cuman selama ini yang saya pegang itu kayak gitu saldonya kecil. Terus ya bergulir. Dan alhamdulillah ini bisa berjalan sampai saat ini. Ya, dapat membackup semua kegiatan kita. Dan juga untuk merbot, alhamdulillah kita punya dua merbot. Ini alhamdulillah juga kita gaji, ya bukannya gaji ya namanya. Saya ya bisyarah dah lah apa gitu. Jadi 1,5 juta itu ya. Gitu. Tinggal di sini, Marbot. Tinggal di sini. Nah, tinggal di sini. Dan juga untuk gimana? Ada parkiran nih. Jadi untuk parkiran di depan kita ngambil 1 orang lagi petugas. Dan kita tidak mengambil dari hasil parkiran itu. Jadi parkiran itu kita suruh kelola si tukang parkir sama ada marbot 1 orang tuh. Nah, mereka yang mengolah itu untuk pembagian hasilnya itu. Adapun untuk ke masjid kami tidak mengambil itu. Tukang parkir aja. Adapun untuk aksesoris seperti pakaian, kemudian rompi yang cahaya, peluit, kemudian juga alat-alat lain itu dari kami. Ya. Dan juga ini perlu juga di Masjid Al-Mukmin ini juga meng-backup sudah dari semenjak mungkin 2015 memang udah mulai tuh. Jadi kita setiap ada yang meninggal kita menyiapkan kain kafan. Setiap yang meninggal. Gitu. Dan dulu kita masih sendiri tuh. Nah, sekarang karena ada masjid satu Al-Madinah, kita kerjasama. Ada kerjasama. Kita kerjasama.
Ya, jadi kita mengeluarkan setiap yang meninggal itu 500.000 dari masjid. Dari masjid. 500.000 dari masjid, kemudian dari jamaah dan juga warga sekitar RW sini itu jadi untuk membackup daripada kain kafan, Ya. kemudian pemakaman. Ya. Jadi yang meninggal ini, yang kena duka ini nggak ngeluarin. Itu udah berjalan lama Sampai kuburan-kuburan. sampai makam-makamnya. Kalau di sini makam sekitar 801 juta sekarang. Nah, terus sama yang lainnya Itu yang ada KTP Depok ya. yang TW Depok. Jadi memang itu nggak ngeluarin sama sekali. Itu yang kita backup. Dan ada juga orang yang kena duka itu, yang mendapatkan musibah itu, memang dia merasa mampu, kemudian mereka tidak menerima. Nah itu kita legowo, silahkan gitu. Misalkan nggak usah Pak Ustadz nih, cukup dari keluarga. Nah, kita juga nggak maksain gitu ya. Itu. Cuman yang selama ini kita laksanakan yaitu, jadi yang punya duka ini mereka terbantu. Itu. Kemudian juga di samping itu kita juga ada namanya 2 kegiatan lagi. Yang pertama rumah yatim. Ada rumah yatim. Ini berjalan semenjak musola, sebelum jadi masjid. Sebelum jadi masjid. Ya, sudah berjalan sampai sekarang. Bobot bebetnya sudah ada. Jadi untuk yatim ini kami menyantuni yaitu dari per triwulan, kemudian bulanan juga ada, dan tahunan. Jadi untuk pendidikannya per triwulan. Jadi kita untuk pendidikan. Ya, untuk pendidikan. Untuk pendidikan kita. Berapa orang jumlahnya? Kalau nggak salah ini sekarang ada 60 atau ya 60-an lah. 60-an. Jadi itu sekitar 300-an. Ya, per anak itu. Nah, kalau per tahunnya ini dia lebih besar. Itu. Jadi kita untuk per tahun ini biasanya masuk pemasukan ini sekitar antara 40 sampai 60 juta lah. Setahun per tahunnya. Ya, Itu jadi uang nenep atau uang apa itu? itu apa namanya ya? Spontan. Uang spontan. Ya. Biasanya pas mau lebaran ya? Pas mau lebaran. Ya. Itu emang selalu seperti itu. Nah, adapun untuk uang nenep tadi, itu kita ada kas khusus yatim. Khusus yatim. Yang sekarang ada kita di Yayasan Al Mukmin. Ya, kita serahkan kepada beliau yang mengurus itu. Gitu. Nah, kemudian juga ada Jumat Barokah. Ya, Jumat Barokah ini juga berjalan. Jadi Jumat Barokah ini kita tidak mengeluarkan uang. Itu mereka yang mencari. Kemudian dari sumbangan warga. Dan uniknya di sini kegiatan antara Jumat Berkah, yatim dan DKM bersatu, tapi tidak gimana ya? Beda. Gitu. Artinya gini, masing-masing jalannya bareng. Contoh, rumah yatim. Ketika akan mengadakan santunan, mereka rapat. Saya nggak ikut. Selaku DKM tuh nggak ikut. Ya, karena memang ranahnya panitia rumah yatim. Gitu. Mereka yang mengolah, kemudian meramu, mencari, udah siap santunan, baru mereka lapor ke DKM. Pada DKM kita mengadakan acara santunan hari Minggu tanggal sekian jam sekian, baru DKM menyiapkan tempat. Oh, baik. Nah, tempat kita siapkan, snack kita siapkan, nah mereka yang menyantuni. Oh. Gitu. Begitupun Jumat Barokah. Gitu. Mereka masing-masing ada ketuanya. Ada ketuanya. Ya, ketua Jumat Barokah, ketua yatim, ketua remaja,
ketua taklim bapak-bapak, Iya. ketua taklim ibu-ibu, itu ada semua. Jadi kita cuman apa namanya ya? Cuman manajemen aja, memanage aja gitu. Plus dengan pembangunan, karena pembangunan kita nggak pernah kita bubarin. Dari pembangunan awal dari musola ke masjid sampai sekarang kita belum nggak dibubarin gitu. Artinya memang panitia ini terus kayak semacam renovasi, kemudian perbaikan dan lain sebagainya. Nanti mungkin sesi ketiga kita Ya, akan bicarakan ya. ayah. Di ayah naya. Masalah pemeliharaan masjid berhubungan dengan marbot. Itu. Terus sekarang idorohnya, manajemennya, memanage adalah karena masjid itu adalah tempat orang untuk kegiatan-kegiatan yang memang notabene itu ini kan masalah masjid punya warga. Masjid adalah tempat orang berdiskusi selain tempat ibadah, karena tempat ibadah itu ada di dalam tempat sujud. Kalau di luar masjid, di lingkungan masjid itu siapapun yang mau masuk masjid itu kita sebagai ketua DKM itu welcome, benar-benar welcome. Nah, ini yang kita lihat adalah bagian idoroh ini memang jalan. Karena di idoroh sendiri itu memang menampung organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi-organisasi anak muda tadi seperti anak-anak, organisasi juga ibu-ibu, taklimnya, dan organisasi juga bapak-bapak. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin nanti nextnya akan luas karena kita ke skupnya masih skup kelurahan atau RT RW ya. Karena memang dasarnya seperti itu dulu gitu loh. Dan itu juga sudah bagus. Mungkin kegiatan-kegiatan lain seperti kayak olahraga yang notabene mungkin non muslim pun juga bisa masuk masjid kan gitu. Ini mungkin ini karena memang ini memang yang akan kita obrolkan, karena kadang-kadang ketua masjid atau ketua DKM atau ketua takmir merasa risih ketika di luar agama Islam. Sebenarnya itu tidak boleh. Jadi memang ini adalah manajemen yang ada di Harjamukti, khususnya di Masjid Al Mukmin. Pemirsa, jadi kita simpel tapi berjalan. Di sini dia membagi-bagi bidang-bidang. Ada itu bidang keremajaan, ada itu bidang ibu-ibu, ada bidang bapak-bapak. Ketika dia juga melakukan suatu kegiatan yang khusus, wabil khusus adalah santunan anak yatim, itu tersendiri. Jadi DKM terima matang aja deh. Memang kewajiban seorang DKM itu memang dia yang punya rumah dan dia yang ngopenin atau yang memberi makan. Nah, di sini juga kita sangat support sekali karena tidak membebankan kepada ketua DKM untuk membiayai kegiatan apapun, tapi dengan kesadaran sendiri-sendiri yang ketua bagian-bagian itulah yang bertanggung jawab. Jadi memang itu Ustaz sangat luar biasa. Memang itu adalah pembagian tugas karena mawadah fil kurbanya dapat. Gitu loh. Ketika Anda kenal, Anda sayang, Anda rukun, kan gitu kan. Karena tanpa itu kita nggak mungkin nggak kenal kan gitu. Terus juga ada kegiatan yang saya lihat, ini mau saya tanya juga Ustadz nih. Saya lihat juga kan banyak jemaah khususnya dari Al Mukmin ini ketika ada kegiatan di luar masjid itu seperti pengajian Haji Agus itu memang sangat luar biasa nih jemaahnya nih. Ini apa sih kiat-kiatnya nih Ustadz nih? Bisa apa ya? Memobilisasi ke suatu tempat, tapi kalau nggak ada ustadz ya saya lihat sih bukannya karena ustadznya bukan orang hebat, bukan ustadz itu siapa-siapa, tapi karena bukan siapa-siapa tadi orang menganggap itu jadi siapa-siapa gitu loh. Karena ustadz itu menempatkan dirinya itu bukan siapa-siapa, mereka menganggap jadi ustadz itu siapa kan gitu kan, bisa memobilisasi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Seperti apa tuh Ustaz kiat-kiatnya? Karena ini juga memang salah satu bagian dari idoroh manajemen. Manajemen adalah strategi satu kesatuan yang menyangkut adalah hal yang banyak lah khususnya buat lingkungan. Seperti apa itu Baik. Mobilisasi ya. Jemaah itu
langsung ke titik sasaran gitu loh. Banyak orang yang minta seperti itu. Monggo silakan Ustaz. Ya baik, terima kasih Pak Ustaz Cece. Jadi untuk mobilisasi jamaah ini, kalau menurut saya ya kuncinya satu, menjadi contoh. Mungkin kita banyak mencontoh, tapi menjadi contoh ya artinya kita sendiri dulu gitu. Dan kuncinya adalah silaturahmi. Ya artinya silaturahmi atau silaturahim. Kita ke jamaah itu dekat mereka jamaah. Ya mereka seperti keluarga. Bahkan ketika mereka mempunyai suatu persoalan, suatu keinginan, suatu usulan, itu tidak ada penyekat sama DKM karena kita dekat seperti keluarga gitu. Makanya setiap kegiatan mungkin di luar ya seperti Al-Bahri, saya sendiri insya Allah kalau memang sehat saya datang ke MUI dimanapun saya datang ya. Jadi menurut saya silaturahmi ini penting ya. Silaturahmi ini juga sebagai pembuka rezeki kita ya. Kalau kata orang Betawi, ngimbuh manggah di atas jerami. Jeraminya ditaruh di atas pengki. Ringanin langkah buat silaturahmi. Di situ ada rezeki. Jadi dengan silaturahmi insya Allah kita contohkan dari diri kita, baru kita mengajak, insya Allah mereka juga nggak bakal ragu lagi ya. Mereka nggak segan, si A ngajak tapi dia sendiri nggak pergi gitu ya. Dia sendiri tidak mencontohkan, tapi kalau kita mencontohkan mereka juga oh iya benar-benar dilakuin, benar-benar dilakonin. Maka itu dan juga tadi kuncinya adalah kita dekat sama jamaah ya. Jangan ada penyekat, itu aja ya apa namanya kuncinya untuk mobilisasi. Di lain juga kita mungkin untuk apa namanya finansial ya, artinya kita pergi kemana otomatis ya. Kita sediain transportnya ya. Artinya sarananya kayak mobilnya itu kendaraannya lah gitu ya. Itu insya Allah mereka juga akan senang buat silaturahim. Dan biasanya kalau orang udah merasakan manfaatnya, insya Allah mereka akan lebih giat lagi gitu. Terima kasih Ustaz Sarin, alhamdulillah sudah menjabarkan rinci demi rinci atau inci demi inci gimana sepak terjangnya, karena ini adalah idoroh yang memang notabene kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang ketua DKM repotnya dengan imaroh, ngaji nggak mau kemana-mana, banyakan maaf ya. Tadi yang saya bilang itu mungkin banyak meminta-minta tapi tidak mau memberikan kontribusi yang lain, kan seperti itu. Karena gimana orang mau percaya? Kita pun juga di sini ya nggak bisa juga. Sebagai ketua DKM itu memang harus dia keluar masuk, in out itu sudah pasti kan gitu kan. Jadi ini pelajaran pada ketua DKM semua nih, khususnya yang nonton podcast kami, mudah-mudahan bisa membuka bahwa silaturahim itu perlu dan membuka diri itu sangat penting. Karena jangan kita merasa memiliki masjid itu punya Allah itu loh. Karena setiap langkah kita untuk menuju kebaikan tanpa kita contohkan sendiri itu hal yang mustahil. Bukan mustahil lagi, hal yang mustahil ya. Karena apa? Karena Rasulullah juga mencerminkan seperti itu, mencontohkan. Kan gitu kan. Sebelum dia bicara dia mencontohkan. Tapi kadang-kadang orang juga suka bawel lah kalau kata orang Betawi mah. Kayaknya rajin banget, sok rajin, padahal mah kita mencontohkan. Karena apa? Karena hal-hal yang kecil itu kan wajib kita contohkan. Semisal kita mau memberi, ya udah kita nggak usah ngomong. Kebanyakan kita tuh ngikutin Rasulullah, sunnahnya dibalik-balik Ustaz.
Kalau Rasulullah sedikit bicara, banyak bekerja. Kalau kita umatnya dikit-dikit bicara, dikit-dikit ngomong, dikit nggak kerja-kerja. Nah, ini kan repot itu loh. Nah, ini juga untuk sebuah DKM khususnya, mari yuk kita bahu-membahu, karena ini titipan ilahi. Karena yang pernah juga di season pertama itu yang saya sebutkan adalah Masjidaulahi. Jadi bukan masjidaulnya DKM atau masjidaulnya wakif atau masjidnya si Nazir. Jadi maaf, ini boleh juga nanti kalau kenaziran, kalau kurang responsif, kalau perlu penerangan, nanti akan saya terangkan hal untuk tata cara kelola kenaziran. Kalau memang diperlukan dan untuk menjabarkan, saya atau kami bertiga siap menjabarkan. Jadi saya sekali lagi saya bilang, nazir itu adalah orang yang dititipkan oleh wakif sebidang tanah, bukan satu bangunan. Karena bangunan tadi itu adalah urusan DKM. Itu loh. Jadi ini juga pelajaran kita semuanya. Jadi kita harus tahu semua ilmunya. Dan mungkin untuk idoroh ini khususnya bagian DKM, karena DKM punya 3 bidang. Nah, khusus yang kita bahas adalah idoroh manajemen. Mungkin nanti akan dirangkum oleh Ustadz kita Kiai Haji Ade Permana. Beliau yang memberikan motivasi kepada kita supaya jangan main sikut-sikutan, karena sikut-sikutan nanti jadi borok sikutan. Nggak boleh. Karena itu kita persilakan waktu dan tempat kepada Ustadz kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah 2 minggu lebih kita bisa bersilaturahim kembali. Sempat kemarin kita sama-sama istirahat dulu, ya. Saya pribadi terkapar dulu. Tapi alhamdulillah dengan semangat kita berdakwah, kita bisa berkumpul kembali. Kalau tadi kita mendengar luar biasa dari saudara kita Ustaz Sahrin tentang bagaimana beliau memanage Masjid Al-Mu'min. Ini teringat kalau 2 minggu yang lalu saya bahas tentang sah, ya, tentang 3 huruf yang menjadikan asbab peradaban Islam melalui masjid. Tapi sekarang luar biasa tadi Ustaz Cece sebagai moderator juga membawa acara ini begitu hidup dan banyak menjelaskan tentang materi-materi berkenaan tentang manajemen masjid. Jadi kuncinya tadi yang diceritakan oleh Ustaz Sahrin malam ini ada 3 lagi huruf. 3 huruf yang mungkin sama-sama kita tahu, ya, yaitu MPR. Nah, MPR. Jadi MPR kita bahas malam ini berkaitan tentang manajemen masjid. Jadi MPR ini singkatannya banyak. Kalau dalam pemerintahan singkatannya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, tapi kalau dari hikmah, MPR itu juga ada beberapa arti. Ada masjid MPR, ya, masjid perlu ridhonya. Ya, masjid perlu ridhonya, karena tidak akan bisa menjalankan masjid tanpa ridho Allah. Itu karena tadi kita lihat 12 juta sebulan, pendapatan 1,8 per Jumat, secara logika, ya kan, hitung-hitungan matematik tidak akan sampai. Nggak akan sampai. Kayak misalkan ada orang yang kerja gaji 2 juta, 3 juta sebulan, anak 4, ya, istri 1. Kalau secara matematika logika nggak akan cukup tuh buat makan aja, belum biaya sekolah. Tapi lagi-lagi ada konsep rezeki dibalut dengan hikmah, yaitu apa tadi, min haitsu la yahtasib gitu. Jadi ada rezeki yang tanpa kita sangka, tanpa kita duga. Nah, makanya MPR di sini memang menangani masjid perlu dengan ridhonya. Seperti tadi Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada juga MPR di sini, malaikat pembawa rezeki. Nah, jadi MPR ini
tidak akan ada masjid manajemennya berjalan pertama kalau tidak ada ridhonya. Makanya Masjid Al Mu'min ini bisa kita jadikan contoh ketua. Karena pas banget namanya Al Mu'min. Cara pertama kali Allah membuat masjid itu kan ada beberapa versi, seperti di Al-Qawi kemarin saya khotib, walaupun videonya akhirnya tidak bisa tayang. Ya, insyaallah next ya. Itu pertama kali ternyata tempat sujud itu Allah buat ya di surganya Allah, ketika malaikat dan iblis disuruh bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu akhirnya di bumi diciptakanlah masjid pertama, yaitu oleh Nabi Adam dengan anaknya Nabi Sid. Nah itu semua karena ridho Allah, karena iman. Karena iman. Makanya al-mu'min itu kan orang-orang yang beriman. Makanya sarana pertama untuk membangun pondasi peradaban Islam melalui masjid adalah pondasinya dengan iman. Karena kalau untuk menjalani masjid, wabil khusus idorohnya ya, untuk manajemennya, tanpa iman kayaknya mustahil. Kalau kita nggak yakin nih sebagai kepala keluarga, pasti kita akan meninggalkan istri anak, karena kita nggak sanggup hitung-hitungan, apalagi seorang ustadz kan. Ustadz nggak punya gaji kan, udah ketaker nih tiap Jumat ya kan. Kalau dia Jumatannya full tiap bulan gitu, 500 misalkan 2 juta sebulan. Nah jajan anak, sekolah anak, pesantren anak, makan gincu istri kan gitu Ustadz ya. Secara logika manusia tidak akan nyampe, tapi Allah meyakinkan kepada orang-orang beriman, kalau yakin insya Allah Allah akan sempurnakan semua. Makanya Al-Mu'min ini tanpa dengan iman, ketua masjidnya Ustaz Sahrin, saya yakin Ustaz Sahrin juga udah akan tangan, nggak mau jadi ketua masjid, buyang. Udah ninggalin ya? Udah ninggalin. Nah ini kenapa? Karena faktor tadi iman. Makanya masjid ini kalau kita pengen menjalaninya, kalau kita pengen aktif di dalamnya, karena masjid ini pembawa rezeki. MPR tadi kan, nah MPR lagi nih, masjid pembawa rezeki. Kenapa pembawa rezeki? Bukan berarti tanda negatif ya. Oh, jadi pengurus masjid nanti bisa ngambil kotak amal, ambil, enggak. Ya buktinya apa? Ini seperti Masjid Joko Karyan ya. Masjid Joko Karyan itu percontohan kalau menurut saya itu masjid yang patut dijadikan contoh. Itulah masjid yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu berpolitik di masjid. Rasulullah itu membuat siasah di masjid. Rasulullah itu berdakwah ya di masjid. Makanya masjid itu seperti tadi kita tahu apa kegiatan-kegiatan di Al-Mu'min itu ada ibadahnya luar biasa, Senin sampai Jumat. Itu full. Udah gitu ada kegiatan ekstrakurikulernya, ada silat gitu ya. Silat itu dari bahasa silaturahmi kan Ustaz ya. Jadi betul bahwasanya silaturahmi itu pembawa rezeki gitu. Jadi makanya dari kita silaturahim, dari kita banyak punya kenalan. Ustaz Sahrin siapa sih yang nggak kenal? Makanya rezekinya nggak akan putus gitu. Apalagi diniatkan memang untuk kemakmuran masjid. Makanya ya seperti Ustaz Cece juga sama. Kenapa Ustaz Cece bisa sebagai komando, sebagai kepala yang menjalankan renovasi total Masjid Al-Qawi 6,4 miliar itu bukan jumlah yang sedikit, 9 bulan. Ya kan? Mungkin ya kalau Ustaz Cece mau bangun rumah aja ya artian itu puyengnya minta ampun gitu, nyari duit itu kan. Nah ini alhamdulillahnya luar biasanya, ini Allah kasih keberkahan. Kenapa? Memang masjid itu ya sebuah tempat yang selalu identik dengan pembicaraan. Jadi nggak usah khawatir buat ketua-ketua masjid yang nonton podcast ini, semangat karena niatnya pertama iman, yang penting minta ridho Allah. Masjid pembawa rezeki, MPR tuh ya, masjid pembuka rezeki, masjid banyak lah, pokoknya MPR tuh singkatannya tuh banyak, tapi intinya adalah semua itu karena ridho Allah. Jadi makanya di sini yang paling utama saya menekankan bahwa rekan-rekan ketua masjid, pengurus masjid ini memang apa yang dicontohkan oleh Ustaz Sahrin ini bagus. Jadi ketua masjid dia itu hanya kepala, jangan sampai semua diambil alih oleh ketua masjid. Capek. Pertama itu capek. Kedua nantinya
para pengurus yang lain, ada ketua ini kan gitu. Kayak paling kayak mobilitas Ustaz Cece kan sibuk kesana kesini. Otomatis kalau Ustaz Cece-nya nggak ada nanti bingung pengurusnya kan. Tapi karena Ustaz Cece udah menempatkan si A di posisi ini, si B jadi Ustaz Cece kemanapun tetap berjalan kegiatan masjid. Nah inilah yang kita inginkan di masjid-masjid, bahwasanya pertama kalau ingin berjuang di jalan Allah, salah satunya yaitu ngurus masjid. Ngurus masjid, dan jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Dan inilah jariah yang terbaik adalah ketika orang memasukkan uangnya ke masjid, langsung kita lemparkan lagi. Kayak saya kemarin khotib Jumat di Masjid Al-Qawi, ya. Itu kasnya minus. Ini yang bagus kalau menurut saya. Karena jariahnya tersampaikan berarti kan. Daripada mohon maaf ya buat rekan-rekan pengurus masjid yang kas masjidnya ratusan juta, bukan kita tidak respect, kita respect. Mungkin ya banyak kegiatan-kegiatan yang memang harus dijalani dari uang kas yang besar. Tapi intinya kalau masjid itu adalah bapaknya ibadah, bapaknya tempat ibadah. Jadi kalau masjid, misalkan di satu RW ada satu masjid, terus ada 5 musola. Baiknya tuh masjid itu ya kasnya memang lebih besar biasanya daripada musola. Nah dia bisa mengayomi musola-musola yang ada di RW itu. Kayak Masjid Al-Mu'min kan saya tahu tuh Masjid Al-Mu'min ada musola yang dinaungi ya. Iya, ada. Ada musola yang naungi. Nah, karena waktu saya Idul Fitri itu kan ada juga zakat fitrah yang diserahkan kepada musola. Nah inilah yang terbaik. Bahkan Masjid Al-Mu'min juga alhamdulillah bisa punya anak-anak yatim yang disantuni sampai 60 orang gitu kan, luar biasa. Ini berkah insya Allah. Walaupun kita Ustaz Sahrin, Ustaz Cece sebagai ketua masjid atau para ketua masjid yang lain, kita memang di dunia ini rumah kita biasa saja, harta kita biasa saja, tapi dengan investasi kita mengurus masjid, insya Allah Allah akan bangunkan istana kita nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya MPR tadi kita harus ingat untuk para ketua masjid, kuncinya MPR, ya. Jadi membangun pondasi dengan ridhonya, malaikat pembawa rezeki, karena memang ada di situ malaikat pembawa rezeki kepada masjid. Jadi rumah aja ada malaikatnya yang bakal datang bawa rezeki, apalagi buat masjid. Jadi jangan pernah khawatir, semangat terus para ketua masjid. Insya Allah akan ada bantuan dari Allah tanpa kita sangka, tanpa kita duga. Karena konsep rezeki kan gitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak pernah dia duga, dari orang yang tidak pernah dia sangka. Jadi konsep rezeki itu bukannya saya baik sama Ustaz Sahrin karena saya nantinya berharap akan dapat kebaikan dari Ustaz Sahrin kepada saya. Bukan seperti itu. Konsep rezeki, saya berbuat baik kepada Ustaz Sahrin, nanti Allah akan tugaskan Ustaz Cece gerakin hatinya buat membantu saya. Itulah rezeki dari Allah, dari tempat yang tidak pernah kita duga, dari orang yang tidak pernah kita sangka. Ustaz Sahrin nanam kebaikan kepada banyak orang, nanti Allah utus orang lain sebagai malaikat untuk membantu kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al-Mu'min. Begitu pula dengan seluruh pengurus masjid. Jadi intinya kita harus yakin kalau mengurus masjid, kunci utama adalah MPR. Ada malaikat pembawa rezeki di sana. Ada MPR, ada masjid pembawa rezeki. Ada MPR, ada masjid masjid dengan masjid pembuka rezeki dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi MPR ini mesti kita pegang karena dia adalah dalam pemerintahan paling tertinggi kan, di antara DPR, MPR yang paling tinggi. Nah makanya masjid ini adalah stabilitas tertinggi dalam masyarakat. Jadi makanya kalau ada apa-apa RT RW baiknya ya berkompromi ke masjid. Kalau ada pengusaha mau menjalani sesuatu usaha, baiknya konsultasi ke masjid. Karena memang masjid ini
tempat kita apapun sih, seperti yang saya bilang di Al-Qawi, kalau kita misalkan punya tabungan kebanyakan di bank, simpen tabungan kita di masjid. Karena yang di masjid itulah tabungan asli kita, tabungan yang akan kekal abadi selamanya. Kalau tabungan di ATM kita satu saat bisa berkurang, bisa habis. Tapi kalau di masjid semakin habis, berarti semakin jariah kita nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan malam ini kita dapat ilmu dari kisah daripada Ustaz Sahrin tentang Al-Mu'min. Semua masjid kita doakan bisa menjalani manajemen masjid dengan baik. Kuncinya adalah banyak silaturahmi dan banyak mendengar dari jamaah dan pengurus yang lain. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang sudah memberikan motivasi kita sebagai ketua masjid. Di situ juga disebutkan adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu ada di negara Indonesia. Tapi karena malaikat pembawa rezeki itu ada di masjid. Kan begitu kan? Atau Masjid Pemersatu Rakyat juga ada di masjid. Kan begitu. Jadi MPR itu konotasinya banyak arti gitu loh. Jadi betul, Islam dulu, kejayaan Islam itu memang berawal dari masjid, itu sangat betul. Karena ketika zaman Rasulullah itu ada kata-kata yang menarik, sebaik-baiknya tempat adalah masjid, seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Tapi gimana cara orang bertransaksi di masjid? Itu hebatnya Rasulullah, dia balik kata-kata itu. Itulah Rasulullah, itu sangat luar biasa. Dia ciptakan orang mungkin alergi, kan gitu kan, bertransaksi di masjid. Padahal masjid itulah tempat bertransaksi, bukan bertransaksi dalam hal untuk perniagaan, tapi dalam hal untuk komunikasi. Transaksi komunikasi inilah yang membuat penyebaran ekonomi kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oh, si A keahliannya seperti ini, oh si B ahliannya seperti ini. Nah, teringat kata-kata Ustadz Jazir, kita berjamaah kadang-kadang kita nggak tahu siapa di sebelah kita, kiri kanan kita. Sama ketika kita, kalau kita tinggal di sana di komplek orang hebat, kita nggak kenal dengan tetangga kita. Kita matu pun juga orang juga nggak kenal siapa kita. Tapi kalau kita coba bernegara atau bermasyarakat tadi, kan gitu, ukhuwah Islamiyahnya kita tegakkan, silaturahimnya kita kita giatkan terus. Kan tadi gitu ada kata-kata al-mu'min juga kan. Kalau al-mu'min mungkin itu surat 23 Ustadz. Iya. Mungkin al-mu'min itu orang-orang yang beriman. Iya. Orang-orang amanu, orang yang percaya. Kalau al-mu'min dibagi dua ada 2,5%. Itulah infak terbaiknya. Aduh, nyambung. Kasih infak terbaiknya buat masjid kita. Itu sangat luar biasa. Kalau kita mau mengaku sebagai orang muslim dan mukmin, sebagian kita kasih kepada keluarga kita 2,5%, 2,5% lagi kita bagikan kepada masjid. Kan begitu. Cuman kita jangan, kadang-kadang suka bakhil nih Ustadz nih. Uang nggak ngasih, tenaga nggak ngasih, waktu pun kita nggak ngasih. Ini kadang-kadang kita bakhil gitu kan. Coba ngaku pengurus masjid, kerjanya cuman ya pokoknya jadwal gua aja di situ, gua udah kerja, ada nongol deh, sedang jalannya gua nongol. Ini kan masalahnya yang rusak kan kita juga. Makanya tadi iman adalah suatu kepercayaan. Ketika kita percaya dan keyakinan kita itu full bahwa memang malaikat pemberi rezeki itu adalah di masjid, ya jelas. Karena para malaikat itu memang sholatnya di masjid, bukan di lapangan, bukan. Itu sangat bagus. Nah, makanya ini adalah contoh masjid yang ada di Harjamukti, khususnya di Depok. Mungkin teman-teman penggiat masjid atau pencinta masjid bisa mendengarkan cerita kronologis gimana cara pembangunan Masjid Al-Mu'min, supaya Masjid Al-Mu'min ini menjadi contoh kita, kesehari-harian kita. Kalau tengok Joko Karyan itu sangat luar biasa, tapi dia juga bisa menghidupkan 4 RW Ustadz. Iya, 4 RW dia. Karena memang 1 RW 4 RW itu cuma 1 masjid. Ama
digalang sama apa. Jadi mereka itu memang benar-benar Ustadz Jajir ini orang hebat. Sangat hebat dan dia bisa memang sangat perjuangan panjang dari tahun 95 kalau nggak salah saya dengar itu sampai 2003 sampai panjang-panjang itu dari memang itu masjid kasnya kosong itu sampai dibilang sama Ustadz Jajir dia bilang seperti ini, kalau Anda masih disubsidi untuk masalah sholat atau mau bertemu dengan Allah kan begitu kan, ya silakan aja. Tapi Anda termasuk orang-orang yang kaum duafa. Siapapun Anda, karena Anda di sini satu pakai listrik penerangan masjid, kedua pakai air bayar itunya pakai listrik. Masa 2.000 perak aja nggak memberikan, sangat bahil. Padahal dia pakai fasilitas masjid dia tidak mau gitu. Padahal itu sangat kikirnya itu. Nah itulah saya sangat-sankat terenyuh dengan Ustadz Jajir itu. Dia gimana mendobrak padahal di sana itu sama Masya Allah itu ruang apa memang itu sarang-sarangnya PKI yang notabene itu memang sangat susah banget. Tapi bisa ya. Tapi hebatnya Ustadz Jajir begitu. Karena apa? Saya pernah membaca salah satu buku itu yang salah satu negara atau perusahaan itu bisa maju kalau harus ada pembangkang. Berarti pembangkang adalah suatu pemberontak. Pemberontak itu bukan pemberontak dia sebagai pemberontak negara, tapi pemberontak ideologi, pemikiran, gitu loh. Nah di sini di Al Mu'min sendiri inilah masjid sebagai percontohan. Dia Ustadz Sarin sendiri itu juga sebagai pembangkang yang memang betul dalam arti didobrak itu kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik jadi baik, gitu sampai bisa memobilisasi orang tadinya sendiri. Coba itu kan sangat luar biasa. Makanya teman-teman di sini kita sebagai pencinta masjid, penggiat masjid selalu banyak belajar, apalagi silaturahim tadi. Luar biasa, mawaddah fil qurbanya itu kita tingkatkan karena tidak pernah ada kecintaan kalau kita tidak dalam satu kesatuan. Itu aja dari kami. Ya, siap. Silakan Ustaz, silakan. Sebelum ditutup oleh MC kita Ustadz Cece, buat para penonton podcast ya, boleh nanti di komentar diberikan saran. Kita rencana akan ada bintang tamu ya, jadi nanti boleh dikomentarin siapa kira-kira bintang tamu kita. Kita rencana sih memang pengen satu saat silaturahim dengan pengurus Masjid Jogokarian ya, biar kita bisa silaturahim. Tapi ya untuk sementara mungkin rekan-rekan kita dulu yang bisa memotivasi juga, dan mudah-mudahan sih memang teman-teman kita ini walaupun pengusaha tapi beliau juga aktif di masjid. Misalkan ada teman kita yang PNS tapi juga dia ikut aktif di masjid. Jadi kita lebih kepada rekan-rekan kita baik pengusaha, baik pekerja-pekerja swasta, tapi dia juga sangat giroh cinta kepada masjidnya tinggi. Jadi nanti bisa kita undang. Jadi kita ngobrol bareng. Tetap format kita adalah podcast ya, dengan kita bertiga, tapi nanti kita undang satu orang untuk juga kita bisa mendapat banyak lebih ilmu mungkin ya, pengalaman-pengalaman, tapi nanti tetap ada pantun-pantun yang sangat hangat dari guru pantun kita kan, dan juga motivasi secara ilmiah dari MC kita, karena beliau selain sarjana teknik juga beliau adalah arsitek, pengacara juga. Jadi makanya banyak ilmu yang bisa didapatkan ya. Jadi makanya kita kombinasi bertiga ini insya Allah akan ada tamu-tamu nanti, atau mungkin nanti kita akan cari tempat di luar ya kalau kondisi tidak memungkinkan, karena sekarang sudah musim hujan. Tapi insya Allah silakan bantu channel kita ini Masjid Al-Qawi. Memang kita masih menguatkan Masjid Al-Qawi channel TV ini untuk agar lebih kuat, lebih hidup, karena saya kepengen seluruh masjid punya channel YouTube. Untuk apa? Untuk mensyiarkan kegiatan-kegiatan masjidnya, dan juga bisa membantu segala macam kegiatan yang tadi Ustaz Sahrin bisa sebutkan kekurangannya. Nanti insya Allah bisa terbantu dari beberapa orang yang mendengarkan podcast ini. Mudah-mudahan bisa berjalan baik ya, dan kita bertemu lagi nanti di part ketiga di tempat dan bintang tamu yang mungkin nanti akan lebih hidup lagi ke depannya Ustaz ya. Mudah-mudahan sama-sama sehat kita semua. Silakan Ustaz Cece untuk menutup.
Ya, terima kasih Ustadz Ade Permana. Alhamdulillah dia menambahkan sedikit untuk next kegiatan kita. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi saya sudah memberitahukan atau menamai tema kita adalah idoroh. Berarti ada session nanti imaroh. Setelah imaroh ada session lagi riayah. Karena ini 3 kesatuan yang tidak terpisahkan. Mungkin untuk idorohnya kita cukupkan sampai di sini karena tadi sudah dirangkum habis oleh Ustadz Ade Permana. Alhamdulillah. Mungkin sebagai penutup kita minta pantunnya nih. Gitu loh. Biar agak hidup dikit gitu loh. Di saat dingin gini Iya. harus dikeluarin dulu tuh kan. Iya. Tapak telurnya. Karena kita berkolaborasi serius boleh tapi santai. Ya, santai. Makanya afwan nih, mohon maaf kalau Iya. ada asap rokok ya. Nggak apa-apa, itu memang satu kesatuan dan kami di sini tidak akan pernah mempermasalahkan hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Iya. Kami di sini mempersatukan umat. Iya, nama tadi ngobrol santai tadi kan seperti itu. Jadi ya memang channel kita ini memang didaungi masjid, tapi masjid bukan masjid ortodok. Iya. Yang sponsor nih tadi ya. tidak ada, ya Terus belum. sponsornya ini ada susu jahe, tapi belum ada labelnya yang ada sponsor. Silakan. Boleh silakan. Madu atau apa. Silakan Ustadz Sarin memberikan apa sih kesan pesannya pantun biar kita sama-sama hidup bergairah. Baiklah. Ini kita podcast malam nih ya. Iya. Semangat terus. Masya Allah. Semangat terus. Amin insya Allah. Baiklah pemirsa semuanya yang berbahagia. Tentunya di dalam pembicaraan kami ini banyak kata-kata yang mungkin kepleset tanpa kita sadari. Cahaya bersinar di bulan puasa. Mantap. Banyaklah ibadah, dekatkan diri. Kalaulah benar itu datangnya dari Yang Maha Kuasa, kalau itu ada salah datangnya dari diri kita pribadi. Subhanallah. Mantap. Terima kasih. Bang Namit bawa palu, palunya palu godem. Saya mohon pamit dulu karena udah malam. Anak rayap main di papan, papan ditaruh di atas kolam. Mohon maaf atas semua kesalahan. Saya tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.